Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Bahan renungan kita Minggu 19 Januari tahun 2025, Minggu kedua sesudah Epifani, diambil dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-62, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Jika sudah menemukannya saudara-saudara, saya akan bacakan bagi kita demikian firman Tuhan. Keselamatan Sion akan datang dengan segera. Demi Sion aku tidak akan diam, dan demi Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya, dan keselamatannya menyala seperti suluh. Bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu, dan semua raja akan melihat kemuliaanmu. Orang akan menyebut engkau dengan nama baru, yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan, dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Engkau tidak disebut lagi perempuan yang ditinggalkan, dan negerimu tidak akan disebut lagi perempuan terlantar. Tetapi engkau akan dinamai perempuan kesukaanku, dan negerimu perempuan bersuami. Sebab Tuhan suka kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang pemuda menjadi suami seorang gadis, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu, dan seperti girangnya seorang mempelai melihat pengantin perempuannya, demikianlah Allahmu akan bergirang atasmu. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, adapun yang menjadi tema kita di minggu ini adalah bangsa-bangsa melihat kebenaran dan kemuliaan Allah. Saudara, mungkin kita sepakat bahwa tidak ada seorang pun yang ingin hidupnya susah. Tidak ada seorang pun yang kemudian suka hidupnya menderita, penuh tantangan kehidupan, persoalan-persoalan kehidupan. Dan di sisi lain, saudara-saudara, mungkin kita sepakat bahwa semua orang pasti menginginkan kebahagiaan dalam hidupnya. Tidak memiliki persoalan, tidak memiliki kesulitan-kesulitan hidup, jalan hidupnya seperti jalan yang bebas hambatan. Tetapi saudara-saudara, yang menjadi persoalan adalah tidak ada kehidupan yang semacam itu. Yang ada hanyalah bagaimana kita bersikap meresponi situasi-situasi hidup yang kita jalani. Karena itu saudara-saudara, hari ini kita diajak bukan untuk menghindar, tetapi kita diajak untuk bagaimana kembali memaknai setiap penderitaan-penderitaan, setiap persoalan-persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan ini sebagai bagian dari proses hidup yang harus kita jalani. Secara umum Bapak Ibu Saudara-saudara, kitab Yesaya dibagi menjadi 3 bagian penting. Yang pertama, pasal 1 sampai pasalnya yang ke-39 itu disebut dengan proto Yesaya yang menggambarkan situasi kehidupan umat sebelum masa pembuangan. Situasi umat yang mengalami masa-masa yang baik, situasi kehidupan umat yang mengalami penyertaan dan pemeliharaan Allah di dalam setiap kehidupan umat. Tetapi kemudian saudara-saudara, dalam proses selanjutnya, mereka mulai meninggalkan Tuhan. Mereka berpaling daripada penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Mereka tidak setia kepada Tuhan, yang mengakibatkan kemudian kehancuran itu harus mereka alami. Dan itulah yang digambarkan dari pasal 40 sampai dengan pasalnya yang ke-55. Sebagaimana yang disebut dengan Deutro Yesaya. Saudara, di situ digambarkan situasi umat Tuhan harus mengalami pembuangan, kehancuran. Yerusalem sebagai kota yang begitu mereka agung-agungkan, di mana bait Allah berdiri dengan megah di sana. Tetapi lewat pembuangan, Yerusalem harus mengalami kehancuran, dan bangsa itu juga harus mengalami pembuangan. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam bagian yang ketiga, mulai dari pasalnya yang ke-55 sampai dengan 66, yang disebut sebagai Trito Yesaya, digambarkan bagaimana Allah yang begitu baik, Allah yang maha kasih, yang tidak berdiam diri kepada umat itu,
Saudara-saudara, masa pembuangan adalah masa-masa yang terberat yang harus dialami oleh umat Tuhan. Mereka harus mengalami situasi yang tentu saja tidak menyenangkan dan tidak mengenakkan. Umat harus mengalami situasi sebagai jati diri yang sebelumnya adalah bangsa yang merdeka. Kini umat harus hidup pada titik yang paling rendah. Dan dalam situasi demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesaya 62 ayat 1-5 memberikan keterangan kepada kita bahwa bagaimana Allah melalui Nabi Yesaya menyampaikan, menyerukan berita penyelamatan yang akan dikerjakan, yang akan dilakukan oleh Allah kepada umatnya. Dan semua itu Bapak Ibu Saudara-saudara disampaikan oleh Nabi Yesaya dan dilakukan oleh Allah untuk menunjukkan kasih-Nya, untuk menunjukkan belas kasih-Nya kepada umat itu. Sekalipun Bapak Ibu Saudara-saudara, di sisi lain Allah menunjukkan ketegasannya bahwa setiap perbuatan yang tidak benar di hadapan Allah mendapatkan ganjaran dari setiap tindakannya. Sehingga Allah mengizinkan umat pilihannya itu harus mengalami pembuangan, masa kehancuran. Tetapi di dalam sisi lain, Bapak Ibu Saudara-saudara, Allah juga menunjukkan kasih-Nya, Allah juga menunjukkan belas kasih-Nya kepada umat itu. Dan dalam situasi demikian juga Bapak Ibu Saudara-saudara, Allah ingin menunjukkan kemuliaan-Nya kepada bangsa-bangsa yang menyaksikan penderitaan umatnya pada waktu itu. Bahwa Allah akan memulihkan keadaan umatnya. Saudara-saudara, tentu situasi yang dialami oleh bangsa ini adalah situasi yang tidak mudah. Ketika umat itu berada dalam pembuangan, mereka mengalami keterasingan, hidup mereka tidak bebas, hilang harapan. Mereka tidak menemukan apakah mereka bisa pulih kembali dari keadaan demikian. Tetapi saudara-saudara, Tuhan menyatakan dalam bacaan kita pada minggu ini bahwa Allah akan memberikan mahkota keagungan kepada bangsa itu. Bahwa Allah bukan hanya sekedar memulihkan keadaan umat itu secara lahiriah, tetapi Allah juga akan menguduskan umatnya kembali sebagai umat pilihan. Saudara, Allah akan memulihkan umatnya bukan hanya secara aspek fisik, secara lahiriah, tetapi secara rohani, secara spiritual, umat Tuhan itu juga akan dipulihkan Allah. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, berkaitan dengan konteks inilah apa yang menjadi refleksi kita di tengah-tengah perenungan kita di minggu ini. Yang pertama Bapak Ibu Saudara-saudara, Allah adalah Allah yang berkuasa atas kehidupan manusia. Allah sanggup menyatakan kemuliaannya dari setiap penderitaan-penderitaan. Bahkan Allah sanggup menyatakan kemuliaannya di hadapan bangsa-bangsa yang melihat penderitaan umatnya ketika umat itu tidak menemukan apakah mereka bisa pulih kembali. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudara, yang menjadi refleksi kita dalam bacaan kita hari ini, meninggalkan Allah itu berarti meninggalkan sumber kehidupan. Saudara-saudara, pengalaman umat Tuhan, mereka harus mengalami masa-masa kehancuran, masa-masa sulit dalam pembuangan itu. Itu menjadi bukti kepada kita bahwa ketika umat meninggalkan Tuhan dalam kehidupannya, mereka meninggalkan sumber kehidupan itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kita juga diingatkan agar kita selalu terus-menerus mendekat kepada sang sumber kehidupan itu adalah Allah. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara-saudara, yang menjadi refleksi kita di dalam bacaan kita hari ini, Allah berkenan
memberikan sesuatu yang bernilai di dalam diri kita, di dalam setiap kehidupan kita. Yang bernilai yang dimaksud adalah baik itu kekuatan, kelemahan, kegagalan-kegagalan yang kita hadapi, keberhasilan, keterbatasan, dan kekurangan kita. Allah berkenan untuk memberikan sesuatu hal yang bernilai. Dan yang Allah berikan kepada kita, tujuannya adalah untuk mengatasi kehidupan kita sekalipun kita memiliki kelemahan dan keterbatasan. Allah tetap memberikan anugerahnya, belas kasihnya dalam setiap kekurangan, kelemahan, persoalan kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan ragukan kepedulian Allah, keberpihakan Allah di dalam setiap kekurangan, kelemahan, dan keterbatasan hidup kita. Allah justru menunjukkan belas kasih-Nya dengan cara-cara yang justru di luar batas kemampuan dan perasaan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan oleh karena itu, disitulah kita akan menemukan kebenaran dan kemuliaan Allah itu. Kiranya Bapak Ibu Saudara-saudara, refleksi yang cukup sederhana ini membantu kita mengaplikasikannya di dalam kehidupan perjalanan iman kita. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin.